Shalom, selamat pagi para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini, Selasa, Rabu, 28 Mei, bersama saya, Pendeta Hendra dari GKJ Mergangsan. Adapun tema embun pagi pada hari ini adalah sampai Adi Yuswa tetap semangat. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada kesempatan kali ini Engkau boleh berkenan menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama merasakan segarnya kehidupan pemberian-Mu. Dan untuk mengawali hari ini, kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk menerima firman itu, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali saya menyampaikan tema kita pada saat ini adalah sampai Adi Yuswa tetap semangat, atau sampai lanjut usia tetap semangat. Firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mencermati tema sampai Adi Yuswa tetap semangat, kita dapat melihat bagaimana Hana dalam cerita Lukas dikisahkan sebagai pribadi yang sangat bersemangat. Bahkan ketika Hana itu sudah berumur 84 tahun, semangat untuk tetap memuji memuliakan Allah siang dan malam, berdoa, berpuasa, itu nampak jelas dalam bacaan kita Lukas. Dan sebenarnya bukan hanya Hana saja, tetapi di situ ada satu orang lagi yang sudah lanjut usianya. Memang usianya tidak disebutkan, tetapi kita dapat melihat bagaimana Simeon juga mempunyai rasa semangat yang kuat seperti halnya Hana. Dia selalu menanti kedatangan Mesias, sehingga kemudian ia sempat berkata dalam dirinya, sebelum ia berjumpa dengan Mesias, dia tidak akan mati. Nah,
kisah di dalam Lukas pasal 2 menceritakan tentang Maria, ibu Yesus, yang pada saat itu datang ke Bait Allah untuk menyerahkan Yesus, karena Yesus pada saat itu umurnya sudah 8 hari dan siap untuk disunatkan menurut tradisi Yahudi yang berkembang pada saat itu. Nah, perjumpaan Simeon dan Hana bersama dengan Maria dan Yesus itu kemudian mengubah sukacita yang dirasakan oleh Simeon dan Hana. Kita dapat melihat Simeon ketika kemudian berjumpa dengan Yesus, ia kemudian mengatakan kepada Allah bahwa dirinya kemudian siap untuk meninggal. Sedangkan Hana ketika berjumpa dengan Yesus, maka ia kemudian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya, dari situ kita dapat melihat bahwa semangat itulah yang kemudian membuat Hana dan Simeon tetap memuji Tuhan. Dan perlu kita sadari juga, sebenarnya kita perlu untuk menumbuhkan rasa semangat dalam kehidupan kita. Karena semangat itulah yang kemudian akan membuat kita mempunyai gairah untuk melakukan segala sesuatu dan untuk mencapai sesuatu. Jika seseorang tidak memiliki semangat dalam hidupnya, pasti ia tidak akan mempunyai rasa gairah untuk melakukan dan mencapai sesuatu. Tetapi perlu juga disadari Bapak Ibu Saudara, bahwa yang memicu timbulnya semangat itu adalah kebutuhan. Maka kita harus mempunyai sebuah kebutuhan yang besar agar semangat kita itu terus muncul. Nah, masalahnya adalah kebutuhan besar bagi setiap orang percaya itu adalah keselamatan. Sedangkan doktrin dalam kekristenan, keselamatan itu sudah diberikan kepada semua orang. Sehingga yang terjadi adalah ketika kebutuhan itu kemudian sudah diberikan kepada manusia, secara otomatis semangatnya akan turun. Karena dalam teori mengatakan, semangat muncul karena adanya kebutuhan. Tetapi ketika kebutuhannya itu tercapai, maka otomatis semangatnya akan turun. Itu yang terjadi. Misalkan, ketika saya tidak punya handphone, saya akan semangat untuk menabung. Saya akan semangat untuk berpuasa, agar harapan saya bisa membeli sebuah handphone. Tetapi ketika saya sudah dapat handphone, semangat saya akan turun. Saya tidak akan menabung dan saya tidak akan puasa. Karena memang saya sudah merasakan bahwa kebutuhan saya terpenuhi. Nah, itu juga yang terjadi seringkali kita lihat dalam kehidupan orang percaya. Sehingga orang percaya itu kerentaknya kurang, semangatnya kurang. Berbeda dengan yang lain. Orang Kristen itu karena sudah merasa menerima keselamatan, ya sudah. Tapi padahal sebenarnya kita masih mempunyai tugas, yaitu menjaga dan merawat keselamatan yang Tuhan berikan. Maka dari itu, kita tetap harus membutuhkan semangat untuk tetap menjaga dan merawat. Kasus Simeon juga sama. Dia masih semangat menantikan kedatangan Mesias. Tapi ketika kemudian dia melihat Mesias, maka kemudian semangatnya kemudian menjadi kendor. Maka kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, siap untuk meninggal, begitu. Itu yang dialami oleh kehidupan kita. Sadar atau tidak, itulah yang terjadi. Gitu. Termasuk juga anak-anak ketika mengharapkan sebuah nilai yang bagus ketika dia mau ujian sekolah. Pasti semangatnya akan timbul belajar setiap malam.
Tapi ketika kemudian nilainya sudah keluar bagus, ya dia tidak akan belajar lagi. Karena secara teori memang seperti itu. Ketika kebutuhan itu tercapai, maka semangatnya akan turun. Nah, ini yang kemudian menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Bahwa sebenarnya sebagai pengikut Kristus, kita itu harus tetap semangat dalam menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Agar keselamatan itu tidak hilang, tidak hancur, tidak rusak. Hingga pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Ya senantiasa melakukan kasih. Karena memang itulah yang menjadi ajaran Kristus. Cara untuk merawat, menjaga, dan tetap semangat dalam memelihara keselamatan hanya dengan kasih. Karena dengan kasih, kita boleh melestarikan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah pada embun pagi hari ini, kita harus ingat bahwa kita itu seharusnya tetap memiliki sebuah pengharapan. Pengharapan kita bukan soal menerima keselamatan lagi, tetapi pengharapannya lebih berbicara soal menjaga keselamatan. Karena ketika mempunyai pengharapan menjaga keselamatan, maka disitulah kita akan tumbuh rasa semangat. Termasuk di dalam keluarga. Mungkin kalau yang adiuswom, mungkin semangatnya ya sehat. Kalau yang masih usia produktif, semangatnya adalah mencari kebutuhan ekonomi. Kalau yang anak-anak mungkin semangatnya adalah karir. Itu adalah berupa semangat-semangat yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita, dan itu perlu untuk terus dipertahankan agar kita itu tetap semangat. Dan di dalam kekristenan, kembali lagi saya katakan, semangat kita adalah menjaga keselamatan dengan melakukan kasih setiap saat. Selamat mengasihi dan selamat menjaga keselamatan dan tetap semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyatukan hati dalam doa, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada kesempatan kali ini Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami, agar kami tetap dapat menjaga keselamatan kami. Seperti halnya tema, sampai Adi Yuswa kami tetap semangat, dan sampai Tuhan memanggil, kami juga tetap semangat untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan melakukan kasih, disitulah bentuk kami memelihara dan menjaga keselamatan yang Tuhan beri. Mampukan kami agar kami siap untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari kami boleh kami isi dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati para sahabat Petra dalam menyatakan kasih Tuhan, sehingga kami bahu-membahu terus menumbuhkan semangat dalam memelihara keselamatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, embun pagi hari ini, Rabu 28 Mei 2025, bersama saya Pendeta Hindra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kiranya sahabat Petra tetap semangat dalam mengasihi orang, karena itu merupakan wujud pemeliharaan keselamatan yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Tuhan memberkati dan shalom.